Salam sejahtera kekasih-kekasih Tuhan. Hari ini kita kembali akan mendengarkan renungan program dari Gereja Kemih Injil Pusat, secara khusus Departemen Medik. Tema renungan hari ini saya akan membawakan tema dari Kisah Para Rasul 16 ayat 14 sampai 15, yaitu memperluas lingkup pelayanan. Alkitab berkata demikian, seorang dari perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan ia, seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan sisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Dalam teks Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 14, Alkitab menyebut nama seorang yang menjual kain ungu dari kota Tiatira yang bernama Lydia. Ketika dalam perjalanan pelayanan Paulus di Filipi, ia bertemu dengan Lydia. Lydia mendengarkan pengajaran Paulus dan pada akhirnya menyerahkan diri untuk dibaptis dan percaya kepada Kristus. Bukan hanya Lydia, saudara, Lydia juga bersama dengan sisi rumahnya menyerahkan diri untuk dibaptis dan percaya kepada Kristus. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah pertemuan Paulus dengan Lydia? Membuat Lydia percaya dan memberi diri untuk dibaptis. Bukan hanya dia, tetapi seisi rumahnya. Dan apa maksud dari tema memperluas lingkup pelayanan? Paling tidak ada dua alasan mengangkat tema ini. Yang pertama, pelayanan bukan hanya dibatasi oleh tempat. Pelayanan itu harus diperluas. Paulus tidak bisa berdiam diri di satu tempat, dia harus pergi memperluas jangkauan pelayanannya. Dan pada akhirnya yang kedua, dalam pelayanan Tuhan bisa mempertemukan kita dengan siapapun, yang pada akhirnya membuat pekerjaan Tuhan semakin diperluas. Pekerjaan Tuhan semakin diperluas dengan cara Tuhan memakai kita bertemu dengan banyak orang sebagai sarana untuk memperluas pekerjaannya. Jika kita bandingkan apa yang Alkitab katakan dalam Yesaya 54 ayat 2 sampai ayat yang ketiga, izinkan saya membaca buat kita semua dalam Yesaya 54 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Alkitab bilang demikian, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota sunyi. Dari teks ini kita dapat mempelajari tentang bentangkan. Berarti menarik tali untuk diikat pada sebuah patok. Waktu kita bentangkan, Alkitab bilang jangan menghemat. Tali harus dipanjangkan sampai diikat pada patok yang kokoh. Patok yang kokoh akan menyebabkan tali terikat dengan kuat. Jadi patok itu harus kokoh. Jangan mudah tercabut supaya kemah berdiri dengan kuat. Untuk memperluas jangkauan pelayanan kita, harus memperkuat patok-patok yang ada. Patok yang kokoh saya ibaratkan dengan pengajaran kita, organisasi di mana kita bernaung, relasi yang kita bangun, baik relasi dengan Tuhan maupun relasi dengan sesama, terlebih yang paling utama jemaat yang kita gembalakan. Jika patok itu kokoh, maka akan memudahkan kita memperluas lingkup pelayanan, menjadi saksi bagi banyak orang, menjangkau jiwa yang terhilang dan memiliki militansi yang kuat dalam pelayanan. Pertanyaannya, sudahkah kokoh patok yang kita tanam? Sudahkah kokoh pengajaran kita? Sudahkah kokoh jemaat yang kita gembalakan? Sudahkah kokoh organisasi kita? Supaya kita dapat memperluas jangkauan pelayanan, kokohkanlah patok yang kita tanam. Memperkokoh patok sama dengan pemimpin menanamkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan kepada jemaat, mengajarkan kebenaran yang kuat berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama
memperluas lingkup pelayanan dengan memperkokoh patok yang adalah jemaat yang kita gembalakan, relasi yang kita bangun, baik pribadi sesama dengan Tuhan dan pengajaran kita di jemaat masing-masing. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.